حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'wati wa iqtafa atharu wa tabi'a sunnatahu wa jahada jahdahu middin. Allahumma ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakka anta khairu man zakkaha anta waliyyu maulaha. Walhamdulillahil alamin. Para jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan, dan berlimpah nikmat dan rahmat yang senantiasa kita terima. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melanggengkan nikmat-nikmat itu dan menambahkannya serta memberikan taufik kepada kita untuk terus bisa mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah dalam mengikuti sunnah ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita masih melanjutkan tema kita seputar memahami alam jin dan juga mewaspadai berbagai bentuk gangguan dan tipu dayanya. Karena seperti yang kita sebutkan bahwa dalam konteks pembahasan tentang rukun iman, ini kan aslinya kita membahas rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Lalu kemudian ditambahkan lampiran seputar mengenal, memahami dan menyikapi alam jin. Ini sangat penting sekali dalam konteks pembahasan kita tentang rukun iman kepada malaikat, karena memang banyak sekali kesalahan, banyak sekali kerancuan, banyak sekali penyimpangan dalam persepsi, pemahaman dan juga penyikapan kaum muslimin itu dalam hal ini. Jadi karena antara malaikat dan jin itu sama-sama di alam gaib, sama-sama makhluk gaib, maka kemudian sering sekali terjadi percampuran. Jadi dan di situ kemudian terjadi kesalahan. Kita terakhir sudah membahas tentang berbagai bentuk campur tangan jin dalam kehidupan manusia, yang intinya adalah umumnya ya campur tangan atau semuanya. Jadi campur tangan itu harus kita waspadai karena memang membahayakan. Jadi di antara bahaya yang ditimbulkan dari campur tangan jin dalam kehidupan manusia itu adalah bahaya akidah. Jadi itu bahaya akidah. Di samping juga ada bahaya fisik, kesehatan, bahaya pikiran, bahaya hati. Itu sudah kita sebutkan. Tapi fokus kita sekarang adalah mewaspadai dan mengantisipasi potensi-potensi bahaya akidah yang bisa ditimbulkan oleh adanya campur tangan dan interaksi manusia itu dengan jin, atau interaksi campur tangan jin dalam kehidupan manusia. Yang paling
tinggi tentu adalah bahwa jin itu kemudian disikapi dan diposisikan dalam posisi Allah. Sampai diibadahi, sampai disembah, sampai ditaati. Kita baca surah Saba ayat 41, Allah Ta'ala 40-41. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Dan ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya, para makhluk semuanya, manusia, jin semuanya, itu dikumpulkan di akhirat nanti, hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat, benarkah bahwa mereka, ini yang sedang dihisab Allah Ta'ala, itu dulu di dunia itu beribadah dan menyembah kalian? Qalu, para malaikat berkata, jadi ada orang-orang yang melakukan kesyirikan di dunia, itu mengaku bahwa oh kami dulu di dunia itu kita beribadah dan menyembah, taat, patuh kepada malaikat. Akhirnya Allah Ta'ala bertanya kepada malaikat, betulkah itu? Betulkah klaim mereka? Malaikat di sana menjawab, Subhanak, maha suci engkau ya Allah. Engkaulah kekasih pelindung kami. Jadi selain mereka, yang benar mereka itu dulu beribadah dan menyembah jin. Jadi ini mengingatkan kita bahwa semua klaim banyak kalangan yang berbicara tentang alam gaib dan itu dialamatkan kepada jin, maka sebetulnya itu diarahkan kepada malaikat. Itu hakikatnya itu bagian dari pengelolaan jin. Dikatakan bahwa aktsaruhum mu'minun. Jadi kebanyakan mereka itu beriman kepada jin itu. Beriman dalam arti ya tadi menyembah, beribadah. Menyembah di sini tidak puncaknya sampai ke level jadi level rukuk sujud atau melakukan ritual-ritual yang itu merupakan syarat yang diberikan oleh jin itu untuk mereka memberikan bantuan, memberikan kelebihan yang diinginkan atau yang diminta oleh manusia. Kita baca surat Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am 128. Ini awalnya sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa yauma yahsyuruhum jami'a. Jadi dan ingatlah pada hari di mana Allah mengumpulkan mereka semuanya di hari kiamat akhirat nanti. Tapi di sini kalau di ayat surat Saba tadi itu Allah bertanya kepada malaikat. Di sini Allah bertanya kepada jinnya. Atau berkata kepada jin. Ya ma'asyarul jinni qad istaksartu minal insi. Jadi wahai para jin, itu kalian dulu di dunia itu sudah banyak mengganggu dan menyesatkan manusia. Karena orang-orang yang taat, patuh, tunduk dan menyembah jin itu pada saat itu kan setan. Kan ketika kemudian mengapa kalian tidak beribadah kepadaku, tidak beriman kepadaku, tidak taat kepadaku, kepada Allah Ta'ala. Itu mereka menjawab. Jadi pada saat itu kan ketika dihisab, itu kan saling menyalahkan. Itu nunjuk ini, setan jin ini yang dulu menyesatkan kami, mengajak kami dan kita mengikuti mereka. Jadi gitu.
ketika jin dan setan dituduh bahwa mereka lah penyebab kesesatan manusia, itu mereka diberi kesempatan membela diri. Silakan juga baca surat Ibrahim ayat 22. Ketika setan disalah-salahkan, itu setan itu kemudian menjawab. Jadi dikatakan bahwa wa ma kana li 'alaikum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li. Ini di surat Ibrahim ayat 22. Jadi baik, oke, memang kami dulu punya peran membuat kalian tersesat. Tapi jangan salah. Peran kami dulu itu hanya mengajak. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Min sultan. Jadi kami tidak punya kekuasaan apapun terhadap kalian illa an da'awtukum, kecuali hanya mengajak. Ayo ke sini. Ini ada yang senang-senang. Kalian diajak sholat oleh muadzin, aku juga mengajak ke yang lainnya. Saat itu semua aku ajak. Sebagaimana muadzin mengajak semua yang dengar azannya ke sholat. Ada orang-orang yang mendengar ajakan saya, mengikuti ajakan, tapi tetap dia mengikuti ajakan, lebih memilih mengikuti ajakan muadzin. Saat itu terjadi, aku nggak mampu apa-apa. Tadi itu kita mau menjelang subuh, waktu subuh, itu semua kita dengar azan, jadi gitu. Itu ada rasa berat, masih nanti oh masih ada waktu, oh masih ini masih itu ada, itu ajakan setan semuanya. Jadi gitu. Tapi alhamdulillah kita diberi kuasa Allah Ta'ala untuk menolak ajakan setan, kita lebih mengikuti ajakan muadzin. Sampai saat itu setan nggak bisa apa-apa. Meskipun mereka nggak menyerah, orang tetap ke masjid untuk sholat, tetap diikuti. Oke sholat, tapi niatnya dicoba untuk diubah. Waktu Allahu Akbar mungkin diubah bagaimana supaya itu hanya lisannya mengucapkan Allahu Akbar, tapi hatinya itu macam-macam, dunia lebih besar, si apa lebih besar, ini lebih besar. Terus berusaha sampai kita salam, nggak berhenti. Tapi tetap ketika dilawan itu, setan mengatakan, aku tidak bisa. Sementara kalian mengikutiku. Jadi seandainya kalian itu mengikuti seperti teman-teman saudara-saudara kalian yang lainnya, mengikuti ajakan muadzin, aku nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi dikatakan fala talumuni walumu anfusakum. Jadi aku hanya ajak-ajak, aku hanya woro-woro, tapi kalian fastajabtum li. Kalian mengikutiku. Fala talumuni, maka janganlah kalian salahkan aku sekarang, salahkan diri kalian sendiri. Aku diciptakan tugasku untuk itu. Jadi gitu. Tapi nggak punya maksa gitu, nggak ada. Nah itu disalahkan. Nah di dalam surat Al-An'am ayat 128 ini itu dikatakan begitu. Ini dalam konteks kalian telah banyak menyesatkan, banyak mengganggu, banyak menimbulkan kerusakan kepada manusia. Fadistakhartum minal insi. Jadi gitu. Nah, di sini justru yang jawab itu waqala awliya'uhum minal insi. Jadi kekasih-kekasih mereka, sahabat-sahabat kental mereka dulu. Jadi dikatakan wali itu memang kekasih, sahabat dekat, kalau bahasa sekarang bestie. Itu bestie mereka di kalangan manusia itu justru berkata, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din. Wahai Tuhan kami, istamta'a ba'duna bi ba'd. Itu sebagian kami ini manusia dan jin. Sebagian kami itu istimta. Istimta itu mengambil kesenangan, mengambil keuntungan, mengambil manfaat. Kami, manusia dan jin itu saling mengambil manfaat dari yang lainnya. Nah, para ulama, tafsir dan lain-lain menjelaskan, maksudnya apa? Jadi, manusia mengambil manfaat dari jin, itu dia minta tolong, minta perlindungan. Jadi, minta bantuan apapun. Jadi gitu.
minta kekuatan super, minta kedikdayaan, minta macam-macam. Ada amalan-amalan yang membuat orang, enggak, kamu dengan begini. Terus kemudian nanti saranana wasilahnya itu dengan jimat, dengan keris, dengan apa saja. Itu rata-rata gini, ini nanti akan ada syaratnya. Miliki ini, lakukan ini. Kalau kamu dapat ini, nanti kamu akan dapat kewibawaan. Aura kamu tuh, masya Allah. Siapapun melihat kamu tuh akan kader. Jadi gitu. Ada juga kamu tadinya dibenci menjadi dicintai. Ini dalam konteks sihir itu nanti. Itu jin diberi kemampuan untuk itu. Itu orang yang tadinya tidak disuka menjadi disuka sekali. Sebaliknya orang yang tadinya disuka menjadi dibenci, itu bisa. Bagaimana Allah alam. Tapi yang jelas bahwa mereka diberi kelebihan itu untuk ganggu. Nah manusia itu. Jadi ya dalam konteks ini saya contohkan pernah ketika dulu saya biasa mendampingi teman-teman ruqyah lama tahun 2007 2005 sekitar itu kita biasa lakukan ruqyah massal. Ketika ruqyah massal itu kan ada mereka-mereka yang terganggu dan merasa ada gangguan itu, dan memang rata-rata biasanya reaksi ketika dilakukan ruqyah massal itu. Terus kemudian kita ingatkan bahwa kalau ingin membersihkan diri, melepaskan dari gangguan-gangguan itu lepaskan diri dari semua semua sarana yang menjadi wasilah jalan penyebab untuk gangguan itu. Yaitu biasanya benda-benda keramat, jimat-jimat, raja-raja, keris-keris. Banyak di antara mereka yang serahkan untuk kita musnahkan. Itu ada sebagian mereka yang bertahun-tahun memiliki itu semuanya, dan itu dari beli. Ada yang mulai dari puluhan ribu, ratusan ribu sampai jutaan. Ada yang nyerahkan keris ini saya beli 5 juta, yang ini 10 juta, yang ini 15, yang ini sampai ada yang saya ingat 25 juta. Itu diserahkan. Terus untuk apa ini semuanya? Ada. Ini untuk kekayaan, ini untuk pelindungan, ini untuk kewibawaan, dan dia merasakan itu semuanya. Orang tuh jadi segan sama dia. Setelah sebelumnya dia diremehkan, dia ini kan jadi segan. Tapi di saat yang sama itu setelah sekian tahun dia merasakan itu, tapi dia kan ada kompensasi kan tadi jadi istamta'atun bi'ad. Ada kompensasi. Jadi mereka juga minta tumbal. Memberikan bantuan itu nggak gratis. Ini ayat 128 Al-An'am tadi itu. Itu dikatakan bahwa itu pasti ada gangguan. Baik gangguan ke hati, gangguan ke pikiran, gangguan ke kehidupan rumah tangga, gangguan ke fisik. Itu diceritakan semuanya yang dialami. Memang saya dapat itu. Saya dapat harta, saya dapat wibawa, saya dapat pengaruh, saya dapat itu. Gak ada orang yang berani kepada saya. Tapi di saat yang sama itu kehidupan saya kacau. Saya nggak pernah tenang. Jadi gitu. Rumah tangga saya nggak karu-karuan. Rumah itu kayak panas gitu. Terus secara fisik saya itu sejak saya punya ini semuanya, itu saya tidak pernah lepas dari sakit. Tapi sakit itu pindah-pindah, ganti-ganti. Dan tidak pernah bisa saya dapatkan kesembuhan lewat dokter. Saya ke dokter, itu diobat, tapi nggak bisa. Tapi nanti sembuh sendiri. Tapi pindah ke penyakit lain. Ini nanti berapa lama gitu, saya coba obati, nggak ada pengaruh apapun. Nanti selesai, pindah penyakit terus dari itu. Nah itu kementerian sebenarnya diserahkan itu. Nah, yang paling dahsyat dan ini nanti kurbannya, tumbalnya itu bahkan nyawa dan sebagainya. Jadi di samping bahwa tadi syarat-syarat itu. Nah itu konteksnya adalah tadi. Jadi istimta, ba'duna bi ba'd
Jadi saling mengambil manfaat itu seperti itu konteksnya. Nah, jadi kalau secara umum dalam konteks ini, dalam konteks akidah itu pertama karena mereka ada di alam gaib, manusia ini kan kalau yang namanya keinginan dan ambisi, kalau mau dituruti itu kan nggak ada batasnya. Jadi kalau dituruti nggak ada batas. Padahal kekuatan dan kemampuan manusia Allah batasi. Jadi, nah untuk segala, untuk hal-hal yang kita inginkan, yang kita harapkan, yang kita hajatkan, itu kalau di wilayah batas kemampuan manusia, itu kan kita bisa melakukannya, dan kita bisa minta tolong orang lain. Kita mau ngangkat meja kursi, kita angkat sendiri, atau supaya cepat, supaya ini, kita minta tolong orang lain. Kita mau di motor kita, mobil kita, mau kita bawa keluar kota supaya aman. Kalau kita ahli, kita bisa perbaiki, kita bisa amankan. Kalau tidak, kita bawa ke bengkel, kita servis. Apa saja itu di wilayah itu. Tapi untuk hal-hal demi keselamatan, perlindungan, pengamanan yang sudah di luar jangkauan kemampuan manusia normal, itu kita hanya boleh meminta tolong dan pelindungnya kepada Allah Ta'ala. Atau kita ingin mendapatkan kekuatan secara fisik, itu kita bisa olahraga, itu ada batas. Jadi ada batas, kita bisa ngangkat beban yang seberat, tapi tetap ada batas tertentu. Ini maksimal sudah. Tapi tadi manusia punya keinginan itu maunya lebih lagi. Nah, yang sudah lebih itu, ya sudah, kita dalam batas itu kita inikan. Untuk selain itu, misalnya bahwa gimana kalau saya mohon maaf, misalnya bahwa orang punya bela diri, jadi gitu, ya sudah, ngadepi 1, 2, 3 orang yang bukan ahli bela diri bisa saya kalahkan. Tapi kalau saya menghadapi yang barangkali keahlian bela dirinya sama dengan saya, mereka 10 orang, 20, 30 orang, secara logika nggak mungkin. Jadi gitu, nggak mungkin. Nah, untuk yang seperti itu sudah sesuai dengan kemampuan kita, sunatullah, kita kita kuatkan diri kita bentengin diri kita sebatas kemampuan yang kita miliki. Selain itu, kita jadi bersama dengan itu, kita tawakal kepada Allah Ta'ala, kita mohon perlindungan, Allah akan melindungi. Nah, ini ada orang-orang yang itu tadi sudah batas maksimal itu, enggak. Gimana caranya saya punya kekuatan yang menghadapi 100 orang tuh saya sentil roboh. Nah, ini jin punya kemampuan untuk itu. Bantu yang kayak gitu-gitu. Makanya kemudian mohon maaf, itu banyak bela diri di negeri kita, itu berbagai alirannya itu, ya ada batas tertentu. Dasar barangkali itu kekuatan fisik. Tapi kalau sudah mau naik kelas, saya kira saya di Pondok pernah ngikuti, ya aliran lokal, kita ikut gitu. Tapi begitu kalau mau naik, punya kemampuan yang mulai agak super, nah itu ada syaratnya khusus. Jadi, nah saat itu kita di pesantren, begitu murni latihan fisik, kekuatan dan semacam itu diizinkan. Begitu sudah ada syarat macam-macam, sudah dilarang sama kiai. Udah nggak boleh. Itu udah masuk level yang sudah nggak benar. Nah, itu ada cerita teman saya yang tidak taat tetap ngikuti, itu yang betul. Bukan latihan fisik, tapi hanya ngikuti syaratnya. Lakukan ini, lakukan dan misalnya itu besok atau lusa itu tiba-tiba dia punya kekuatan luar biasa dahsyatnya. Itu orang diginikan tuh terlempar ke atas genteng. Jadi kayak gitu. Ya itu pasti ada yang bantu kali udah kayak gitu itu. Nah, dan itu pasti ada syaratnya. Yang tadi syaratnya itu arahnya kepada arahnya itu seperti yang tadi kita sebutkan.
di surah Saba itu. Aratnya itu ya ke arah ya sudah beribadah. Ibadah itu bukan hanya rukuk sujud. Jadi gitu. Ibadah itu seperti yang Allah firmankan di dalam surat apa itu? Di dalam surat At-Taubah ayat 31 itu bercerita tentang ahli kitab kaum Yahudi Nasrani menyikapi ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah di antara mereka. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini tentang Yahudi Nasrani. Ayat sebelumnya tentang Yahudi Nasrani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru ila liya'budu ilahu wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka kaum Yahudi dan Nasrani itu menjadikan ulama-ulama mereka dan ahli-ahli ibadah di antara mereka. Ahbar itu ulama ahli kitab, ruhban itu ahli ibadah, rahib. Itu mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Begitu juga Al-Masih bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada satu Tuhan, yaitu Allah Ta'ala. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia, subhanahu amma yusyrikun. Nah, ketika ini ada seorang sahabat namanya Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau itu mantan Nasrani. Ketika datang kepada Nabi SAW, itu pas Nabi sedang membaca ayat ini. Al-Maidah apa itu? Atau ayat 31 ini. Ketika mendengar itu bahwa orang Yahudi Nasrani itu menjadikan apa itu? Akhbar dan ruhban, ulama dan ahli ibadah mereka itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Ta'ala. Itu Adi bin Hatim bertanya, ya kalau kita bahasakan ada protes gitu. Wahai Rasulullah, mohon maaf kami dulu tidak menyembah mereka. Yang dia pahami menyembah itu bahwa ini ada ulamanya terus mereka rukuk sujud gitu. Runduk-runduk, enggak, kami enggak melakukan itu. Jadi gitu. Kok dikatakan di sini menjadikan sebagai Tuhan-Tuhan. Nah, Nabi kemudian mengatakan, bukankah mereka dulu membuat hukum, mengatakan ini halal, terus kalian mengikuti dan mentaatinya. Ini haram, maka kalian mengikuti dan kalian mentaatinya. Atau mereka mensyaratkan ini, lakukan ini, maka kalian taat. Lakukan itu, jangan lakukan ini, jangan lakukan. Mereka mengatakan A, B, dan kalian mengikuti. Itulah ibadahnya. Nah ini, dalam konteks jin itu ketika mereka dimintai untuk menolong dalam hal tertentu ini dan itu, biasanya untuk hal-hal yang sudah kesaktian-kesaktian yang macam-macam itu. Nah ini yang klaim-klaim kewalian dan lain sebagainya, karamah, itu banyak sekali diantaranya itu adalah bukan karamah dari Allah Ta'ala, tapi karamah dari jin. Dan itu ada syaratnya. Yang syarat itu konteksnya adalah apa itu, ujungnya, puncaknya beribadah kepada jin itu dalam arti taat patuh. Disuruh begini, disuruh begitu. Ada di antara tahap baik untuk mendapatkan kedikdayaan atau ini, atau untuk ya itu biasa kalau mau naik ilmu kamu itu ada yang syaratnya itu jalan kaki, jarak yang jauh. Itu dari Jogja ke Surabaya, dari Surabaya ke Jakarta, atau ke Semarang atau mana saja. Bukan jalan kaki yang asal ya. Jadi memang jalan kaki nggak masalah. Tapi kita jalan kaki dalam rangka mengikuti syarat mereka, itu yang jadi masalah. Bahkan di antara syarat-syarat mereka yang mengelabui itu, syarat itu merupakan ibadah. Kalau kamu mau begini, itu jaga sholat. Jangan telat ke masjid.
Perhatikan. Qiyamul Lail. Bangun setiap jam 1 malam. Itu untuk bisa sakti, untuk bisa ngilang, untuk bisa ini. Baca zikir ini. Sekian ini. Sekian lama. Bahkan bakti kepada orang tua, jangan ngelawan. Jangan mencuri. Jangan berjudi. Jangan berzina. Jangan ini itu. Bagus kan? Bagus. Tapi itu sebagai ibadah kalau kita lakukan karena Allah. Ini enggak. Ini karena melakukan syarat dari jin itu untuk dia bisa sakti, untuk bisa itu yang rusak. Ini akidah yang dirusak imannya. Dan banyak yang terkecoh. Bukan bagus. Sampai pernah saya dapat cerita seseorang yang bisa sakti, bisa kebal itu karena itu semuanya. Yang gini biasanya disebut sihir putih. Nah, tapi ya itu yang tadi kita sebutkan, karena pasti ada kompensasinya. Dia merasakan, oke, saya dapat ini, dapat itu, tapi kok hidup saya nggak pernah tenang ya. Saya kok kehidupan saya ini, hubungan suami istri saya ini, anak-anak saya sekarang itu. Terus macam-macam, makanya lama-lama kayaknya gara-gara ini. Jadi gara-gara saya punya ilmu ini. Terus, nah itu akhirnya ke gurunya, ya sudah, itu ilmu sudah kamu dapatkan. Gurunya juga tidak mudah karena tahu Bapak ini dibalik, jadi ini bukan masalah gurunya. Terus kemudian dia berpikir sendiri, saya dulu punya ilmu kekebalan ini kan gara-gara saya melakukan syarat-syaratnya, jaga sholat, puasa, terus tidak durhaka pada orang tua, tidak itu akhirnya saya dapat ini. Mungkin kalau syarat itu saya langgar, akhirnya ilmu saya batal. Akhirnya tadinya sholat, akhirnya nggak sholat. Akhirnya mungkin mencuri, akhirnya mestinya itu niatnya untuk membatalkan ilmunya itu karena dia merasa terganggu. Tapi yang terjadi malah ilmunya semakin kuat, semakin kebal. Jadi gitu. Jadi itu. Nah, di sini yang pertama adalah bahwa tadi karena ada keinginan itu, maka kemudian jadi diawali dengan meminta tolong, meminta perlindungan kepada jin dalam hal-hal yang sudah di luar jangkauan kemampuan manusia. Silakan baca surah Al-Jin ayat 6. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi ada sekelompok dari golongan manusia yang meminta perlindungan kepada sekelompok golongan jin, maka manusia itu menjadikan jin-jin itu semakin semakin sombong, semakin durhaka, semakin ngelunjak, atau sebaliknya jin itu menjadikan manusia semakin dosa, semakin jauh dari Allah Ta'ala. Ini ayat ini dilatar belakangi oleh kebiasaan di zaman dulu di masyarakat Arab, dan ini juga ada di masyarakat mana saja, di kita juga ada. Jadi ketika ada biasanya musafir, terus kemalaman di satu lembah gitu, mereka bermalam di situ. Jadi gitu. Nah ini kan nggak aman kan? Jadi, tapi yang paling mereka waspadai itu bukan kok pembegal ini itu, tapi mereka tahu ini di sini mungkin tempatnya jin. Kita mungkin diganggu karena mereka biasa. Itu diganggu. Nah akhirnya kemudian ketika mereka singgah di situ dan ingin aman tanpa gangguan, itu mereka mengatakan, jadi wahai penguasa lembah ini, tolong lindungi kami. Jadi biasanya ke ketuaan jadi arahkan ke itu. Jadi itu kemudian mereka mau melindungi. Nah ini yang diceritakan oleh ayat ini. Jadi ya tentu konteksnya ini kan konteksnya tidak boleh, tidak dibenarkan. Jadi intinya adalah kemudian, jadi bentuknya itu adalah ada manusia itu akhirnya kemudian meminta tolong, meminta bantuan, dan ini yang mengarah kepada menjadikan mereka sebagai sesembahan, menjadikan mereka menjadi menjadi Tuhan-Tuhan yang ditaati, yang dipatuhi oleh Allah Ta'ala. Nah itu yang kemudian mengembang itu kepada berbagai bentuk kerjasama, berbagai bentuk mungkin kita katakan kolaborasi antara manusia dan jin,
bentuknya menjadi sihir. Banyak penyihir itu bekerja sama, berkolaborasi, saling menguntungkan di antara mereka itu dengan jin, menyihir, dukun, peramal. Dari fenomena sihir, dukun, ramalan, dan ini sangat tua di dalam sejarah manusia sepanjang sejarah. Dan dukun-dukun dan sihir-sihir itu lebih mandi, lebih sakti itu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Peramal-peramal, dukun-dukun yang juga mengaku tahu yang gaib, bisa nambah ini, nambah itu. Berbagai peristiwa yang mereka ramalkan. Itu karena jadi seperti yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Jin. Jadi jin itu dulu khususnya sebelum Nabi Muhammad diutus, itu mereka suka naik ke langit dan mereka punya tempat-tempat untuk mereka duduk di langit sana, itu mencuri dengar berita langit. Allah Ta'ala ketika menghendaki untuk mengadakan sesuatu di muka bumi ini, itu berfirman kepada para malaikat. Mengatakan lakukan ini, lakukan itu, adakan ini, adakan itu. Jadi gitu. Nah itu terus kemudian juga itu biasa didialogkan di antara malaikat yang Allah firmankan itu. Nah itu mereka kadang bisa mencuri dengar. Oh ada berita begini, nanti akan dibawa kepada dukunnya itu. Di bawah. Meskipun dikatakan bahwa ya biasanya mereka mungkin membawa satu berita yang benar, selebihnya itu bohong, karangan-karangan. Itu ada. Tapi kemudian sejak Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, itu kondisi berubah. Mereka ketika naik ke langit mencoba untuk mencari itu, mereka sering diserang. Jadi ada jadi bintang-bintang yang menyerang mereka. Jadi gitu. Nah ini pasti ada sesuatu di muka bumi terjadi, kemudian diketahui diutusnya Nabi Muhammad SAW itu. Nah dari nanti insya Allah kita coba sedikit bahas jadi tentang fenomena sihir, perdukunan, ramalan, dan ini. Dan ini kan kemudian menjadi pintu utama penyimpangan akidah yang paling umum di masyarakat. Nah, kalau sudah perdukunan, persihiran, peramalan, itu ada dalam tanda kutip aksesorisnya. Jadi ada kembangan-kembangannya. Ada ritual-ritual, ada jampi-jampi, ada suwu-suwu, ada jimat-jimat, ada raja-raja, ada benda-benda keramat. Itu memang merupakan bagian dari alat, bagian dari syarat. Dan mohon maaf bahwa ini semuanya sangat berbahaya untuk akidah. Ya, contoh misalnya nanti akan kita bahas juga dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Jadi bahwa jampi-jampi, suwu-suwu, jadi jimat-jimat, watiwalah itu adalah sihir pengasihan, sihir mahabbah, pelet. Jadi gitu. Itu adalah syirik. Nah, nanti pengecualinya untuk jampi atau subuh yang dikenal minyak ruqyah yang memang sesuai dengan syar'i, dengan Al-Quran, dengan zikir, dengan doa. Kalau yang ini asli dan seperti itu. Nah, ini contohnya sangat lekat dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan masyarakat Muslim, untuk berbagai kepentingan. Mohon maaf misalnya bahwa ya cincin akik. Jadi kayak gitu. Nah, ini bukan cincin. Kalau cincin memang suka cincin. Enggak, ini cincin akik yang diyakini bahwa ini punya kekuatan. Kalau betul punya kekuatan, itu di balik itu ada jin penjaganya itu. Jadi
Dan ini ganggu secara akidah. Karena apa? Jadi ini sugestinya kuat. Bahkan enggak lah, mungkin pernah saya ceritakan enggak. Jadi ini terjadi pada saudara saya sendiri. Pernah dapat hadiah cincin akik dari temannya. Disertai dengan kata-kata bahwa ini sakti. Ini ada isinya. Ini begini gitu. Nah, adik saya ini nerima bukan karena percaya. Alhamdulillah dia belajar akidah dan tahu bahwa itu nggak benar. Tapi yang salah dia bahwa dia dapat itu dan kemudian apa itu kan itu kan kemungkaran kan. Seseorang mengatakan bahwa ini punya kekuatan, ini itu semacam itu. Harus diingkari. Jadi diingatkan itunya dan dia mestinya tidak menolak. Yang salah dia bahwa dipikir yang penting kan saya nggak percaya kepada kata-kata dia. Saya hanya suka cincinnya bagus, akiknya. Itu diterima. Murni dengan itu. Itu betul karena memang dia ya alhamdulillah dia belajar akidah ini itu. Nah, tapi apa yang terjadi bahwa ketika dia pakai sama sekali nggak percaya dengan teman itu hanya karena ini cincin dipikirnya cincin biasa. Jadi gitu dipakai sama dia. Sekian lama. Nah, akhirnya dia buang setelah dia sadar. Tanpa dia sadari, itu sugesti pengaruh dari cincin yang dikatakan ada isinya itu berpengaruh. Tanpa dia sadari. Kapan dia sadar? Dia kan ya pakai karena dilepaskan. Ketika mandi, ketika nyuci, ketika itu karena dilepas. Dilepas, pakai lagi. Lepas. Nah, suatu kali dia mandi, dia nyuci semacam itu dilepas. Nah, bepergian itu lupa pakai lagi. Biasanya lupa kan pakai. Di tengah jalan dia baru sadar kalau dia pakai cincin itu. Artinya lupa HP. Jadi gitu. Paling kan nggak bisa kontak, nggak bisa ini. Kita nggak nyaman karena itu. Mohon maaf. Jadi ini beda. Nggak nyaman karena lupa membawa HP. Nggak nyaman karena lupa nggak bawa cincin yang berisi tadi itu. Jangan samakan. Mohon maaf. Hanya karena yang nggak nyamannya. Jadi gitu. Ini nggak nyaman karena biasa kan kalau ada waktu ini bisa kontak berarti saya nggak bisa kontak kemana-mana. Itu aja masalahnya. Kepentingan kita yang biasanya ada pada HP itu nggak bisa kita dapatkan. Jadi gitu. Tapi ketika ini nggak nyaman, mohon maaf. Ini saya contohkan untuk seseorang yang aslinya nggak percaya bahwa ini itu sakti. Aslinya nggak percaya. Nah begitu dia sadar nggak memakai itu tiba-tiba dia disergap rasa takut, seolah-olah mau celaka. Gimana kalau saya celaka? Itu nggak sadar dia. Yang rasa ketakutan yang luar biasa. Akhirnya dia, berarti saya selama ini kemana-mana merasa tenang tuh gara-gara memakai ini, bergantung kepada ini. Padahal orang mukmin tadi itu enggak. Sudah, saya tadi berangkat sudah membaca jadi Bismillahirrahmanirrahim la haula wala billah. Jadi Allahumma inni a'udzubika an adilla dan seterusnya. Jadi terus kemudian subhanalladzi sakhkhara lana, udah. Dengan doa itu, bacaan itu saya tawakal kepada Allah Taala, Allah menyelamatkan. Aman. Tapi ketika orang mohon maaf merasa tenang, insya Allah terlindungi gara-gara ini. Apa itu hukumnya? Ini bukan fikih, ini akidah. Kita udah tawakal kepada itu. Jadi kayak gitu. Lawang kita sakit berobat kepada dokter terus tawakal kepada dokter itu pada masalah. Jadi gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini di antara dan itu sangat banyak di masyarakat kita. Ketergantungan dalam hal jodoh, dalam hal rizki, dalam hal diterima atau ini, dalam hal kewibawaan, penglaris ini terus kemudian karir. Itu hampir itu Masya Allah di antara bisnis komoditi yang paling laris di zaman sekarang, katanya modern, katanya orang berpendidikan, itu adalah perniagaan yang terkait erat dengan dunia perjinan. Bahkan dulu pernah ada kan jual beli sewa jin rame itu, pernah rame kayak gitu. Jadi memang bukan jinnya tapi dan di samping orang-orang yang
apa itu, mohon maaf orang-orang tua itu banyak membawa anaknya ke orang-orang tertentu yang katanya orang ngerti orang ini, apa supaya anaknya dibentengi, supaya dipagari. Itu dia nggak sadar bahwa sebetulnya benteng itu adalah jin. Nah itu banyak. Kebanyakan kita tidak sadar. Nah itu insya Allah nanti ya intinya bahwa kita harus lebih berhati-hati, kita lebih waspada. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita semuanya. Ya intinya kita kembalikan semuanya kepada Allah Ta'ala. Tapi kita juga perlu paham bahwa apa yang fenomena yang umum di masyarakat kita selama ini itu terkait erat dengan alam jin dan itu membahayakan secara akidah. Insya Allah itu kita cukupkan. Mohon maaf mungkin kelewat waktunya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.